Rindu, karya Wilda Sugiyarti yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Rindu, jangan belepotan kalau makan. Rindu, jangan sedih lagi ya. Semangat Rindu, aku yakin kamu pasti bisa. Jangan lupa minum obatnya Rindu. Aku tersenyum membayangkan Rega mengatakan semua itu lagi. Ya, aku ini Rindu. Yang rindu semua tentang Rega. Sudah setahun kami menjalin hubungan, dan menurutku Rega adalah laki-laki yang baik, tulus, setia, juga perhatian. Intinya, aku sangat sayang Rega. Namun sayang, itu terjadi sangat terlambat. Dasar bodoh. Ya, Rindu memang perempuan bodoh. Namaku Rindu Nia, tapi Rega sering memanggilku Rindu. Tak apa, lagi pula aku sangat menyukainya. Aku bersyukur Rega datang. Hari-hariku yang awalnya biasa saja, kini menjadi lebih berwarna. Seolah Rega itu anugerah paling indah yang diturunkan kepadaku. Rega pernah bilang, Rindu, aku tahu kalau kamu gak ada perasaan apa-apa sama aku. Tapi aku janji, suatu saat nanti kamu yang akan lebih mencintaiku. Katanya dengan nada setengah bercanda. Mendengarnya, aku hanya diam. Menurutku Rega itu terlalu lebay. Bukan Rega yang aku mau, tapi Revan. Kakak kelasku yang menjadi idaman para wanita di SMA. Bukan hanya tampan, Revan itu tipikal laki-laki bad boy yang menurutku terlihat keren. Mau itu dari segi penampilan, sikap, maupun dari cara dia berjalan. Tapi entah mengapa, malah Rega yang mengisi hari-hariku. Sang ketua OSIS di SMA yang sifatnya berbanding terbalik dengan Revan. Mending kamu jauh-jauh deh dari aku. Urusin aja tuh OSIS. Seruku agak marah. OSIS mah gampang aku urusin, yang sulit itu urusin hati kamu. Rega berkata tanpa menoleh kepadaku, pandangannya lurus ke depan. Aku menengadah ke atas, menatap Rega yang jauh lebih tinggi dariku. Oke, kalau gitu ingat ini ya baik-baik. Sampai mati pun, aku gak akan pernah suka atau bahkan sampai cinta sama kamu. Dengan tangan mengepal, aku pergi meninggalkan Rega. Tapi, takdir berkata lain. 3 hari setelah kejadian itu, aku dan Rega malah semakin dekat. Jarak yang niatnya akan kuciptakan justru gagal begitu saja. Sekarang, kami jadi sering bertemu setiap hari. Ibuku dan ibu Rega tiba-tiba menjodohkan kami berdua dengan alasan mereka itu berteman baik sejak kami masih bayi. Dan Rega tidak masalah dengan perjodohan ini. Tapi aku sangat bermasalah. Seiring berjalannya waktu, kami berdua sering menghabiskan waktu bersama. Mulai dari makan di pinggir jalan, menonton film, hingga Rega yang mengantar jemputku kemanapun aku pergi. Aku mulai merasa nyaman dengan semua itu. Karena mungkin aku sudah terbiasa bersama Rega. Namun, rasa suka ataupun cinta saat itu belum muncul di hatiku. Aku ingat waktu aku dan Rega sedang di mobil. Hari Minggu, tepat di area lampu lalu lintas. Dengan anugerahnya, beruntung di luar sedang hujan. Aku berniat menyalakan radio, menyata lagu kesukaanku tentang rindu milik Firsa. Rega menoleh sekilas kepadaku. Kemudian, dia tersenyum dan mengacak-ngacak rambut panjangku. Aku sayang kamu Rindu. Aku refleks tersenyum. Tidak seperti biasanya, kini pipiku ini tidak bisa dikompromi. Merah seperti kepiting rebus. Aku sampai menyembunyikan pipiku ini dengan menutupinya menggunakan kedua tanganku. Astaga, ada apa denganku ini? Kenapa ditutupin? Aku udah lihat kok, kata Rega sembari terkekeh. Aku langsung tersentak, malu. Kayaknya kamu bener deh, Ga. Aku kalah. Kenapa? Rega kembali menjalankan mobilnya. Karena lampu merah sudah berganti ke lampu hijau. Cinta. Jawabku dengan sedikit terbata. Tanpa menoleh ke arahku, Rega tersenyum hangat. Sepertinya dia mengerti apa yang baru saja aku katakan. Jadi, di malam minggu hujan begini, tepat gak buat jadi tanggal jadian kita? Katanya sambil menoleh ke arahku. Mendengar perkataan manis itu, jantungku langsung berdegup sangat kencang.
Tak ada yang lain. Aku hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Seolah aku berkata, "Iya, aku mau, Rega." Dalam hening, diam-diam aku terisak dalam tangisan. Seperti biasa, lampu di kamarku aku matikan. Sejak insiden beberapa bulan lalu yang menimpa aku dan Rega, kini hidupku berubah 180 derajat dari biasanya. Ketika malam hari seperti ini, aku pasti menangis tanpa suara. Penyesalan yang teramat dalam itu selalu menghantuiku. Andai aku tidak melakukannya, mungkin sekarang Rega masih ada di sisiku. Waktu itu, sekitar jam 9 malam. Aku tak sengaja melihat Rega bersama wanita lain. Mereka tengah saling merangkul dengan mesra, seolah mereka adalah pasangan terbaik sejagat raya. Di situ aku sangat marah sekaligus tidak percaya. Ternyata Rega itu busuk hati, mengkhianatiku dengan cara berselingkuh. Aku memutuskan untuk membuntuti mereka berdua karena penasaran sejauh apa Rega menyayat hatiku. Dalam perjalanan, Rega semakin keterlaluan. Dia mengecup rambut wanita di sisinya. Cukup. Emosiku tak bisa lagi kubendung. Bukan wanita itu yang bersikap sok romantis, tapi Rega yang selalu melakukannya. Sial. Langsung kudorong saja punggung Rega hingga laki-laki itu meringis dan sontak menoleh ke sumber pemukulnya. Dia terlihat kaget ketika mendapatiku sang pemukulnya. "Kenapa? Kaget?" tanyaku kesal. "Rindu, kamu ngapain di sini?" Rega kebingungan. "Kamu yang ngapain di sini? Mesra-mesraan sama wanita lain di belakang aku, Rega." Rega terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Pasti dia akan mengatakan bahwa aku ini salah paham. Halah basi. "Rindu, ini..." Aku menutup telingaku kuat-kuat. Kemudian aku hendak mengangkat tangan kananku dengan maksud akan menampar Rega. Namun yang terjadi tidak seperti itu. Pandanganku tiba-tiba mengabur. Ada apa ini? Aku hanya bisa melihat kegelapan hingga beberapa detik kemudian tubuhku ambruk di hadapan Rega dan wanita itu. Sungguh aku menyesal. Mengapa Tuhan malah mengambil Rega dariku? Mengapa bukan aku saja yang Tuhan ambil? Menyedihkan. Aku belum sempat meminta maaf pada Rega tentang insiden waktu itu. Tapi Rega malah pergi meninggalkanku untuk selamanya. Aku menangis terseduh-seduh. Kemudian, aku memegang jantung Rega yang ada di tubuhku ini dengan perasaan rindu yang sangat dalam. Iya, Rega mendonorkan jantungnya untukku. Tapi yang lebih parahnya lagi, aku tidak tahu kalau selama ini aku memiliki riwayat penyakit jantung. Bodoh, bukan? Dan tentang wanita yang bersama Rega waktu itu, dia bukanlah selingkuhan Rega, tapi dia adalah adik Rega yang menderita tunanetra. Bayangkan betapa hancurnya aku saat aku mendengar pengakuan adik Rega tentang Rega yang selalu mengatakan kalau dia bercita-cita ingin mendonorkan jantungnya untukku. Ya, kalian benar. Aku ini egois. Aku ini jahat. Rega, maafin aku. Aku sayang sama kamu. Semoga kamu tenang di alam sana, kataku dengan suara parau. Tak lama setelah itu, terlihat seberkas cahaya muncul dari arah jendela. Rindu, jangan sedih lagi ya. Aku di sini untuk menjagamu.